Selamat pagi, anak-anak yang baik, anak-anak kelas 11. Kita hari ini bertemu kembali. Kita akan melanjutkan materi. Materi kita selanjutnya adalah puja dan budaya. Tapi kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Materi apa itu? Ada yang masih ingat nggak? Agama ya? Ya udah. Jadi kita udah bahas tentang agama, tentang dulu agama Buddha pada zaman kerajaan, tentang apa kebebasan beragama dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas pelajaran berikutnya adalah puja dan budaya. Silakan ya, perhatikan kalian ya, anak-anak yang baik, perhatikan semua ya. Oh ya, jangan lupa silakan ikut tapi tidak boleh sambil makan, minum ataupun tiduran. Itu tidak sopan ya. Jadi ikutin peraturan yang ada. Selanjutnya, slide-nya adalah tentang tujuan pembelajarannya. Pada materi puja dan budaya ini, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik, satu, mampu menjelaskan makna puja dalam agama Buddha. Dua, mampu mendeskripsikan puja pada masa kehidupan Buddha. Mampu menguraikan puja setelah Buddha parinibbana. Mampu menerapkan puja dalam kehidupan sehari-hari. 5, yaitu peserta didik mampu menerapkan puja sebagai sikap hormat dan mampu mendeskripsikan puja sebagai ekspresi budaya. Dilanjutkan ya Nak, tolong simak dengan baik-baik, ya, dengan semangat belajar meskipun tidak bertatap muka. Apa itu puja? Coba perhatikan, anak-anak yang baik. Nah, itu ada gambar tentang tangan dirangkapkan, ya, kedua telapak tangannya di depan dada. Kamu tahu apa itu? Tentunya kalian pasti udah tahu. Karena sikap tangan seperti ini, pose seperti ini biasanya akan otomatis ya refleks bila kita di depan altar bertemu teman sedama, bertemu guru, bertemu biku, ya, bertemu orang tua. Itu adalah pose anjali, merangkapkan kedua tangan di depan dada. Nah, apa itu puja? Biasanya berbarengan dengan pose tersebut sambil puja. Puja berarti menghormat. Puja. Tata cara penghormatan seperti apa? Ya. Kalau dalam agama Buddha ada sikap hormat. Anjali, bersujud atau namaskara, pradaksina, dan utana. Ya. Siapa objek puja? Ya, objek puja itu adalah yang patut dihormati. Siapa yang patut dihormati? Buddha, Dhamma, Sangha, orang tua, guru. Itu adalah objek puja. Jadi kalian, murid-murid yang baik, Ibu harap selalu menghormat kepada mereka yang patut dihormati. Setuju? Ya. Dalam praktek upacara puja, agama Buddha, bagaimana? Ayo. Tentunya kalian sudah tahu lah. Puja yang berkaitan dengan penghormatan kepada Triratna. Apa itu Triratna? Triratna adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. 3 mustika.
Ya, Buddha sekarang adalah Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Buddha yang berasal dari suku Sakya. Sama Sam Buddha, manusia yang mencapai pencerahan pencerahan, penerangan sempurna dengan usaha sendiri, dan setelah mencapai pencerahan dapat mengajarkan ajarannya kepada makhluk lain, kepada kita, sehingga sampai sekarang kita masih mengenal Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran kebenaran yang ditemukan oleh Buddha. Sangha itu apa, Bu? Sangha itu adalah orang yang melaksanakan Dhamma ajaran Buddha. Sangha. Kalau umumnya di Indonesia itu terdiri dari para biku dan bikuni. Bisa tergolong menjadi, bisa disebut menjadi sangha, minimal ada 5 orang biku atau bikuni. Ya. Nah, kalau kita golongan apa, Bu? Kita adalah golongan garawasa, umat awam biasa, upasaka dan upasika. Kita juga menjalankan dhamma, tapi memang tidak seperti sangha, karena sangha itu sudah dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjalankan winaya, aturannya, hidup sederhana, berlatih, berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. Lihat, pakaian biku atau biksu atau bikuni, ya, hanya kain yang satu warna, sederhana, ya, karena mereka sudah bertekad berlatih dhamma, begitu. Jadi inilah puja yang berkaitan dengan penghormatan kepada Triratna. Jadi kita menyatakan perlindungan dengan melaksanakan puja, menghormat kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Puja sebelum masa Buddha. Ada ya, Bu? Iya, ada. Jadi sebelum masa Buddha sudah ada masa, dan di mana puja itu sudah dilakukan. Tidak ada manusia pertama kalau dalam agama Buddha, ya, karena Buddha Sakyamuni yang sekarang Buddha Gautama itu saat lahir ya sudah banyak manusia. Nah, jadi puja sebelum masa Buddha di India berkembang, Brahmanisme. Ini juga sampai sekarang masih ada di India dan di negara-negara di dunia. Ya. Objek puja mereka adalah dewa. Begitu. Objek puja sebelum masa Buddha adalah dewa. Banyak jenis dewa yang dihormati agar memberikan keselamatan, keberuntungan bagi yang menyembah. Itu kan apa ya, keyakinan mereka. Jadi ya kita harus menghormati. Itu puja sebelum masa Buddha. Objeknya adalah dewa, dan kemudian saat melakukan puja mempunyai harapan agar bisa memberikan keselamatan dan keberuntungan. Ini perhatikan gambarnya ya. Ini ada di salah satu kuil. Ini gambar memuja kepada dewa. Ya, banyak bunga-bungaan, gitu, dan banyak persembahan. Puja masa Buddha. Puja pada masa Buddha, pada masa kehidupan Buddha berkaitan dengan wata. Apa itu wata? Wata dilakukan oleh murid Buddha. Nih, lihat gambar. Ini adalah salah satu murid Buddha. Inilah yang kita sebut Bante
atau biku. Ya, mereka berpakaian sangat sederhana, satu warna. Tidak seperti kita ya, bisa berpakaian dengan banyak model, banyak aksesoris. Ya. Wata artinya merawat guru Buddha, yaitu dengan membersihkan ruangan, mengisi air, menyiapkan tempat duduk guru, dan lain-lain. Inilah yang dilakukan pada masa Buddha oleh murid-murid Buddha. Bagaimana dengan puja umat Buddha? Umat Buddha melakukan puja dengan mempersembahkan bunga, pelita, dupa, dan lain-lain. Jadi sarana puja biasa kita lihat kalau misalkan kita datang ke cetia atau wihara. Di altar Buddha akan ada bunga, pelita, dupa, dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah simbol. Misalkan ada bunga. Bunga itu simbol dari ketidakkekalan. Ya, terjadi perubahan. Bunga awalnya kuncup, mekar, sangat cantik dan wangi. Tapi kemudian layu dan mati jatuh ke tanah. Jadi itu mengingatkan kita bahwa hidup kita juga berubah. Lahir, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, sakit, tua, dan mati. Itulah perubahan. Makanya kita harus bisa memanage hidup kita agar bermanfaat. Ya, karena proses kehidupan itu seperti itu. Ada pelita, bisa menerangi dari gelap menjadi terang. Begitu juga seperti guru. Ya, guru itu idealnya adalah bisa menjadi penerang dari murid-murid yang tadinya tidak tahu tentang banyak ilmu, kemudian ditularkan kepada murid-murid supaya tercerahkan. Ada juga dupa, ya. Dupa itu adalah harumnya dhamma, penuh kebajikan. Sampai ke angkasa, mengabarkan kepada dunia, dharma itu wangi. Dan kita jalankan dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Puja tertinggi adalah melaksanakan dhamma atau dharma. Hiduplah sesuai dengan masa kini. Hidup sesuai dharma. Senantiasa berlatih untuk berbuat baik, berpikir baik, berucap baik. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itulah puja. Ya. Nah, setelah puja, semasa Buddha, sekarang puja setelah Buddha parinibbana. Buddha sudah parinibbana, sudah hampir mau 2600 ya. Masih dilakukan. Sangga melakukan pengulangan dan perenungan ajaran Buddha. Mengulang khotbah Buddha. Sampai sekarang masih dilakukan oleh para biku. Ya. Pada pagi dan sore hari membaca dan melafalkan parita. Kemudian umat dan sangga melakukan puja bakti. Tahu kan puja bakti? Ya, kita berlatih berucap baik, melafalkan parita, duduk hening sejenak, merenung, ya, melihat apa yang telah saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki. Bila ada kesalahan, semoga tidak terulang, karena sudah mendapat jawaban bahwa hal itu harus segera diperbaiki. Senantiasa berlatih. Begitu. Tentang puja bakti. Kita sebagai umat, Ibu Asih juga umat Buddha, ayo melakukan puja bakti. Pagi dan sore. Nah, saat ini, ya, saat diawali dengan persembahan. Persembahan bunga, air, buah, dupa. Ini gambarnya. Ini adalah umat sedang melaksanakan puja bakti. Puja baktinya cukup 2 kali.
ya, pagi dan sore. Supaya kita senantiasa teringat dan merenung, ya. Bila ada kesalahan, lekas kita perbaiki. Bila telah bisa berbuat baik, pertahankan dan lanjutkan. Demikian puja bakti. Anak-anak, kalian juga melakukan puja bakti saat pagi dan sore. 2 jenis puja. Puja dengan materi itu biasa disebut amisa puja, ada wujudnya. Kemudian puja dengan praktek dhamma, pati-pati puja. Ada lagi pati-pati puja dilakukan dengan praktik sila dan meditasi. Dan praktik sila itu adalah menghormat sangha, orang tua, guru, dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Itu yang patut dihormati. Ya, ini contohnya meditasi, ini gambarnya. Ya, sudahkah kita bermeditasi? Sudahkah kalian duduk hening? Sudahkah kalian bisa meditasi? Ayo, kita berlatih. Ya, memusatkan pikiran, konsentrasi. Nah, itu prakteknya. Ya, kendalikan diri. Ya, itu puja. Kalau mau puja dengan materi ya misalkan dana makan siang, datang ke wihara, kalian bawa makanan, persembahkan kepada beliau yang stay di wihara. Ya, semoga bermanfaat. Itulah jenis puja yang sekarang. Puja sebagai ekspresi budaya ada, ya. Ini mengapa bisa ya seperti budaya ya? Ya karena memang agama Buddha itu welcome dengan budaya setempat, ya tidak menghalang-halangi, gitu. Sepanjang tidak merusak kesucian dhamma, ya silahkan. Mungkin kalian bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada praktik puja sesuai dengan budaya lokal. Yang di Jawa, ya ada puja. Orang-orang Tionghoa yang banyak di perkotaan, di kota-kota besar, mereka juga melaksanakan puja. Lihat, ada gambarnya. Ini salah satu adalah puja sebagai ekspresi budaya. Tradisi budaya banyak ya. Orang Tionghoa ada Imlek, mereka biasanya juga mengadakan puja. Ada cengbeng gitu. Ada cap gomeh. Ini udah sering kita lihat. Jadi puja sebagai ekspresi budaya dan dalam agama budaya disilahkan. Ya. Jadi demikian tentang puja. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bertambah wawasannya tentang puja dan budaya. Jadi sepanjang tidak mengurangi kesucian dari dhamma, ya, mengurangi makna dhamma, puja yang berhubungan dengan budaya diperbolehkan. Ya, silakan praktekkan puja bakti pagi dan sore. Semoga bermanfaat. Terima kasih nak sudah bersama Ibu untuk pemaparan tentang puja dan budaya. Silakan kalian bisa ambil manfaatnya, praktekkan, begitu. Jadi bermanfaat. Ya. Terima kasih ya. Silakan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih untuk uraiannya materi pada pagi menjelang siang hari ini. Ibu cukupkan. Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Namo Buddhaya.